Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Nasalik, mahasiswa semester 3 di Universitas STI Dr. K. Haizat Muntakin Purwakarta, program studi pendidikan bahasa Arab. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membuat video simulasi bimbingan konseling kepada salah satu siswa untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah bimbingan konseling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Saya Fajar Fauzia dari kelas 9 MTS Miftahul Hidayah. Jadi gini Pak, ada permasalahan yang mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Oke. Kalau begitu Anda datang kepada orang yang tepat. Apa? Coba ceritakan permasalahannya. Jadi di sekolah tuh yang mengganggu sama proses pembelajaran di sekolah karena teman-teman saya tuh nggak sependapat kayak saya gitu. Jadi banyak yang kalau misalnya ada pendapat yang bagus tapi malah milih pendapat yang jelek gitu. Jadi merasa bahwa pendapat kamu itu nggak didengar gitu, Ya, nggak dihargai. Oke. Ada lagi? Udah itu aja. Cuma itu? Ya. Yang lain? Yang lain sih Masalah selain sama teman, entah itu sama guru atau sama lingkungan di sekolah, nggak ada? nggak ada. Dan itu apa dampak yang kamu rasakan setelah adanya permasalahan itu? Dampaknya itu suka kepikiran pas di mata pelajaran kayak gitu. Oh. Jadi ngaruh ke nilai. Jadi kamu nilainya akhir-akhir ini turun? Turun. Gara-gara kamu kurang konsentrasi selama pembelajaran. Oke, saya akan memberikan arahan ya. Begini ya, setiap manusia itu memang punya pendapat dan tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang punya pendapatnya masing-masing sesuai dengan kepalanya, isi kepalanya. Terus bagaimana cara kita menghadapi pendapat tersebut? Itu adalah balik lagi kepada diri kita sebenarnya. Karena pendapat kita yang dinilai tidak bagus atau tidak dihargai itu karena overthinking yang ada pada diri kita sebenarnya. Ya. Mungkin kamu terlalu overthinking kepada teman-teman kamu. Bukan pendapat kamu tidak didengar, bukan pendapat kamu tidak dihargai. Itu karena overthinking yang ada di pikiran kamu secara berlebihan sehingga menekan mental dan jiwa pada diri kamu sendiri sebenarnya. Begitu ya. Jadi saran saya masalah apapun ya jangan terlalu dijadikan beban pikiran. Ya. Kamu harus bisa memprioritaskan mana yang harus dipikirkan secara betul-betul dan mana yang kamu anggap ini masalah sepele nggak perlu dipikirkan. Jangan semua masalah kamu anggap itu harus dipikirkan semua. Jangan. Ya. Jadi kamu harus lebih memprioritaskan mana hal yang harus dipikirkan secara matang, secara terus-menerus, dan mana yang nggak perlu. Gitu. Menurut saya itu masalah sepele. Ya. Cuman jadi beban, jadi masalah besar itu karena overthinking yang ada pada diri kamu, ya. Karena overthinking tersebut, jadi kamu merasa dikucilkan, merasa minder dengan teman-teman kamu. Mungkin itu saja, ya. Gimana? Bisa dipahami nggak kira-kira? Insya Allah. Jadi kedepannya kamu jangan terlalu overthinkingnya. Kalau misalnya pendapat kamu tidak dihargai, ya mungkin pendapat kamu kurang bagus. Coba deh kamu kasih pendapat yang lebih masuk akal lagi gitu aja. Ya? Oke, semangat, jangan down gitu. Karena itu tadi mempengaruhi proses pembelajaran kamu ya. Sangat, meskipun masalah kecil, tapi ketika dibawa terlalu dibesar-besarkan masalah itu, ya jadi mempengaruhi segalanya. Itu ya. Semangat.
Jangan sampai kamu tambah down, tambah menurun nilainya. Ya, permasalahannya ada pada diri kamu sendiri. Ini kedepannya saya akan terus memantau bagaimana nih. Ya, kamu jangan sungkan-sungkan untuk kembali lagi ke sini tentang perkembangan dari permasalahan. Ya, Ya. oke, semangat. Itu saja. Terima kasih. Ya, Pak, makasih untuk arahannya. Ya, Jadi kedepannya saya akan lebih menuturkan apa yang diarahkan. siap. Ya, mudah-mudahan kamu berhasil, kamu bisa bangkit lagi, kamu bisa semangat lagi. Oke, Makasih, Pak. siap, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.